Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem operasi komputer. Nah, untuk memahami materi tentang sistem operasi komputer, silakan simak baik-baik video penjelasan dari Bapak berikut ini. Sebelum membahas tentang sistem operasi komputer, kita harus tahu dulu apa sih sistem operasi. Sistem operasi atau bahasa lainnya adalah operating system, adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Nah, jadi sebelum sebuah sistem komputer dapat digunakan, maka di dalamnya harus ada sebuah sistem operasi atau operasi sistem. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Nah, dalam setiap komputer itu memiliki beberapa jenis sistem operasi. Apa saja contoh sistem operasi yang ada pada komputer? Yang pertama, dalam sistem operasi modern yang ada di dalam komputer, sistem operasinya bisa berupa Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Itu bagian atau jenis-jenis dari sistem operasi yang ada pada komputer. Kemudian, kita akan bahas tentang Linux. Apa itu Linux? Sistem operasi Linux adalah jenis-jenis sistem operasi komputer yang bebas dari sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU General Public License yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh atau menginstal dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Kemudian ada lagi yang namanya Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dipergunakan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, baik untuk ponsel, smartphone, dan juga PC tablet. Secara umum, Android adalah platform yang terbuka atau open source bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi merekam sendiri yang digunakan oleh banyak orang. Berikutnya, kita akan bahas tentang iOS. iOS adalah sebagai sistem operasi pada perangkat keluaran Apple, yakni penghubung interaksi pengguna perangkat keras iPhone dan iPad iOS, berfungsi untuk menafsirkan perintah pengguna pada aplikasi yang ada di iPhone, sehingga perangkat bisa beroperasi menjalankan fitur dan aplikasi pada perangkat keras. Berikutnya ada Mac OS X. Apa itu? Mac OS adalah sistem operasi yang menjalankan setiap Mac. Anda dapat melakukan banyak hal di Mac yang tidak dapat Anda lakukan di komputer lain karena Mac dirancang khusus untuk perangkat keras yang menggunakannya, dan sebaliknya Mac OS dilengkapi dengan keseluruhan rangkaian aplikasi yang didesain dengan indah. Kemudian kita akan bahas tentang Microsoft Windows. Perangkat tujuan tetap Windows dikenal sebagai sistem operasi untuk laptop dan desktop yang digunakan oleh konsumen dan bisnis di seluruh dunia selama beberapa dekade. Nah, secara keseluruhan, masyarakat atau manusia umumnya sering menggunakan Windows sebagai sistem operasi di dalam komputernya. Kemudian kita akan bahas tentang peranan sistem operasi dalam komputer. Nah, sistem operasi itu berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware atau perangkat keras dan lapisan software atau perangkat lunak. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah penting dalam komputer, serta menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Nah, jadi sistem operasi ini difungsikan sebagai penghubung atau perantara antara hardware dan software.
Kemudian sistem informasi yang ada di handphone. Biasanya di handphone kita itu juga terdapat sistem operasi. Beberapa contohnya yang ada di dalam handphone yaitu Windows Phone, Apple iOS, dan Google Android. Yang ketiga, sebuah pertanyaan untuk kalian. Apakah yang terjadi jika sistem operasi tidak ada dalam komputer? Bayangkan jika tidak ada sistem operasi di dalam komputer kalian. Maka yang terjadi adalah tanpa sistem operasi, pengguna atau brainware itu tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Intinya, sebuah komputer tidak akan bisa berfungsi atau berjalan dengan baik jika tidak memiliki sebuah sistem operasi. Kemudian, apa yang kalian lakukan jika sistem komputer tidak beroperasi? Nah, ini jika kalian temui di dalam perangkat komputer kalian, sistem operasinya itu tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik. Maka yang perlu kalian lakukan adalah restart komputernya. Ketika tidak ada solusi lain yang berhasil, salah satu hal terbaik untuk dicoba adalah restart komputer. Langkah ini dapat menjadi solusi dari kebanyakan permasalahan yang terjadi di komputer Anda. Jika sistem operasinya tidak berjalan dengan baik, coba lakukan restart terlebih dahulu, kemudian tunggu sampai proses restart selesai. Nah, demikian penjelasan dari Bapak yang berkaitan tentang sistem operasi. Nah, untuk materi dan penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.